Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi dari paper yang telah kami submit dengan judul Grand Size Distribution and Composition of Iron Sands in the Southern Coast of Central Java, yang mana materi ini merupakan materi hasil kajian pada tahun 2019 lalu yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi, Badan Geologi Kementerian SDM terkait karakterisasi pasir besi di pantai selatan Jawa. Kemudian ini sekilas mengenai profil dari saya. Ya, jadi saya sekarang sebagai geologis di PSDMBP yang baru masuk tahun 2019 lalu. Kemudian ini outline dari presentasi, diawali dengan introduction, kemudian metode yang digunakan, result and discussion, dan diakhiri dengan kesimpulan. Baik, kita masuk ke materi. Sebelumnya kami akan sampaikan dulu mengenai biji besi secara umum. Nah, ini penggunaannya. Dan ternyata penggunaan biji besi itu sebagian besar ya, hampir semuanya, 98% itu digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja. Untuk baja sendiri ada berbagai macam jenis, seperti ada carbon steel, alloy steel, stainless steel, juga tool steel. Dan perbedaan dari jenis baja ini sangat tergantung dengan unsur-unsur yang dicampurkan. Kemudian, perbedaan dari jenis baja itu tentu saja memiliki spesifikasi yang berbeda, dan ini penggunaan baja untuk berbagai sektor, dan sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan juga infrastruktur ya. Juga ada penggunaan lainnya seperti peralatan listrik dan lain-lain. Nah, banyak negara di dunia ini yang memproduksi baja ya, tapi sebagian besar, yaitu hampir setengahnya lebih ya, ini 53,3% itu diproduksi oleh negara Cina. Kemudian Indonesia sendiri pada tahun 2018 ada di peringkat ke-28 untuk produsen baja, kemudian meningkat di tahun 2019 ke peringkat 26 dengan total produksi 6,4 juta ton. Dan ini data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Di sini hal yang menarik adalah Indonesia walaupun bukan produsen terbesar, tetapi salah satu tujuan ekspornya adalah produsen terbesar di dunia, yaitu 32% diekspor ke Cina ya. Dan apabila kita lihat di sini, ada tren dari produksi baja itu semakin meningkat. Dari tahun 2012 sampai 2018, ini produksi baja lebih dari 5 juta ton. Dan tentu saja, produksi baja yang semakin meningkat ini harus diimbangi dengan ketersediaan dari sumber daya dan cadangan biji besi sebagai bahan baku pembuatannya. Ini adalah data yang kami miliki di PSDMBP. Di sini terlihat ada 4 jenis sumber dari biji besi, yaitu dari biji besi primer, laterit, sedimen, dan juga pasir besi. Dan trennya memang meningkat, tetapi apabila kita melihat di pasir besi sendiri, itu dari tahun 2015 terlihat tercatat konstan ya. Maka dari itu dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai sumber daya, tentu saja dengan upaya eksplorasi ya. Untuk di Jawa Tengah sebagai wilayah penelitian, ini untuk saat ini ada satu IUP aktif, yaitu milik PT Mitra Niaga Tama Cemerlang dengan total sumber daya 54,86 juta ton dan juga cadangan 7,46 juta ton. Tentu saja nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan seluruh potensi pasir besi yang ada di pantai selatan Jawa Tengah, mengingat PT MNESI ini IUP-nya hanya menempati sekitar 10% mungkinnya dari panjang pantai selatan Jawa Tengah ini. Lanjut. Nah, ini adalah peta geologi regional dan juga peta lokasi pengambilan sampel. Ada 10 titik pengambilan sampel yang ada di 3 kabupaten, yaitu Cilacap yang diberi dengan kode CL, kemudian Kebumen dengan kode KB, dan juga Purworejo dengan kode PW.
Nah, di sini juga kita bisa melihat atau memperkirakan material-material pasir besi yang ada di pantai selatan Jawa dengan memperhatikan sungai-sungai yang bermuara di pantai selatan, di mana sungai-sungai tersebut melewati beberapa formasi batuan. Yang paling tua itu ada di Kebumen ya, Kompleks Lok Ulo. Nah, kemudian ada juga formasi yang berumur tersier yang saya tandai dengan warna abu-abu tua ini, yang lebih dikenal dengan Old Ancient Formation. Itu menurut Kurnio tahun 2007 merupakan formasi batuan sebagai sumber dari material pasir besi yang ada di Cilacap, dan juga tidak menutup kemungkinan material pasir besi yang ada di Kebumen dan Purworejo pun berasal dari formasi yang sama, mengingat formasi ini memanjang dari barat ke timur. Dan yang menjadi catatan di sini, seluruh sampel ini berasal dari bagian pantai, kecuali lokasi KB02 yang kami ambil lebih ke belakang di bagian gumuk pasir. Masuk ke metode. Metode yang kami gunakan pada kegiatan ini adalah dengan mengambil sampel menggunakan bor tangan, hand auger dengan kedalaman 2 meter yang kemudian kami kompositkan. Dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama dibuat konsentrat dengan memisahkan pasir besi menggunakan magnetic separator dengan kekuatan kurang lebih 400 Gauss. Kemudian dianalisis dengan metode titrimetri dan juga spektrofotometri untuk mengetahui kandungan Fe dan juga TiO2-nya. Bagian lainnya yang berupa crude kami pisahkan berdasarkan ukuran butir dengan menggunakan ayakan dengan ukuran mesh tertentu, di mana fraksi-fraksi ukuran butir tersebut dianalisis atau diamati menggunakan mikroskop binokular untuk mengetahui komposisi mineralnya. Selain itu juga sama seperti konsentrat, kami juga melakukan analisis titrimetri dan juga spektrofotometri untuk mengetahui kandungan Fe dan juga TiO2-nya. Selain metode analitik ini, digunakan juga metode statistik mengacu pada Falk and Ward tahun 1957 untuk mengetahui berbagai tekstural parameternya, dan juga untuk mengetahui lingkungan pengendapannya mengacu pada tahun 1964 itu dihitung menggunakan linear discriminant function-nya. Masuk ke result and discussion. Nah, ini berdasarkan perhitungan yang mengacu pada Falk and Ward tahun 1957 didapati 4 tekstural parameter. Ada besar butir, skewness, standar deviasi, dan juga kurtosis, di mana kita bisa melihat berbagai variasi di sini untuk tekstural parameter dari masing-masing lokasi pengambilan sampel ya. Untuk Cilacap sendiri, apabila kita lihat di sini, ukuran pasir dari Cilacap relatif lebih halus dibandingkan dengan ukuran pasir yang berasal dari Kebumen dan Purworejo. Tetapi memang di sini ada satu anomali, yaitu KB02. Nah, ini seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, KB02 ini memang diambil dari gumuk pasir dan sangat wajar ukurannya lebih halus. Dan dari skewness juga terlihat bahwa pasir besi dari Cilacap itu lebih cenderung ke fine skewed atau memiliki nilai skewness positif ya. Hal ini semakin menegaskan bahwa material pasir dari Cilacap itu dominan disusun oleh material dengan ukuran butir yang relatif lebih halus. Untuk sortasinya, material pasir dari Kebumen dan Purworejo ini relatif lebih baik ya dibandingkan material pasir yang berasal dari Cilacap. Dan kurtosisnya itu bervariasi antara platykurtik sampai dengan leptokurtik. Nah, diagram yang ada di kiri ini menunjukkan distribusi dari ukuran butir, baik dari Cilacap maupun Kebumen Purworejo. Di sini kita melihat suatu keseragaman di mana hanya terdapat satu nilai modus atau lebih kita kenal sebagai unimodal. Itu menunjukkan bahwa distribusi data hanya berasal dari satu populasi data dan mengindikasikan bahwa fluktuasi dari energi saat proses pengendapan itu relatif lebih konsisten. Kemudian juga sumber dari batuan dari masing-masing pasir besi hanya berasal dari satu provenance, atau dengan kata lain tidak ada pencampuran dari 2 atau lebih provenance. Nah, kemudian
Di sebelah kanan ini diagram yang menunjukkan komposisi dari mineral yang ada di material pasir. Ini kita melihat bahwa warna hijau ini mendominasi. Warna hijau ini merepresentasikan presentase dari piroksen, mineral piroksen. Tetapi ada sedikit perbedaan di mana presentasi piroksen yang berasal dari material pasir Cilacap ini cenderung lebih tinggi presentasenya dibandingkan material yang berasal dari Kebumen dan Purworejo. Akan tetapi Kebumen Purworejo ini komposisi mineral plagioklasnya itu lebih tinggi. Nah, perbedaan-perbedaan seperti ini mengindikasikan bahwa adanya perbedaan karakteristik antara sumber batuan dari material pasir yang ada di Cilacap dan material pasir yang ada di Kebumen dan Purworejo. Selanjutnya, untuk menentukan lingkungan pengendapan digunakan fungsi diskriminan mengacu pada SAHU tahun 1964. Ada 4 fungsi diskriminan yaitu Y1, Y2, Y3, dan Y4. Nah, akan tetapi dari keempat fungsi diskriminan tersebut, fungsi diskriminan Y1 lah yang secara jelas membedakan karakteristik antara material pasir yang berasal dari Cilacap dan material pasir yang berasal dari Kebumen dan Purworejo, di mana material pasir yang berasal dari Cilacap ini lebih cenderung diendapkan di lingkungan eolian, kemudian sementara material pasir yang berasal dari Kebumen dan Purworejo ini lebih cenderung diendapkan pada lingkungan beach. Ya. Hal ini juga dikonfirmasi dari bivariate plot antara mean grain size sama skewness ini. Terlihat bahwa material pasir yang berasal dari Cilacap itu lebih cenderung fine skewed dan juga berukuran lebih halus. Nah, ini mengindikasikan bahwa pada saat pengendapan, pada saat proses pengendapan, energi pengendapannya pada beberapa periode itu lebih rendah dibandingkan dengan energi pengendapan rata-rata, sehingga material-material pasir yang berukuran lebih halus itu tidak terbawa oleh medium pengendapan. Karakteristik seperti ini sesuai dengan karakteristik pengendapan dengan medium angin atau lingkungan pengendapan eolian. Nah, sementara untuk Kebumen dan Purworejo itu lebih cenderung simetrik ya, simetrik mengindikasikan bahwa fluktuasi dari energi saat pengendapan itu relatif lebih konsisten. Karakteristiknya sangat sesuai dengan karakteristik pengendapan di lingkungan pantai. Selanjutnya, ini adalah derajat kemagnetan atau perbandingan antara konsentrat berat konsentrat dibagi dengan berat crude. Ini nilainya range-nya antara 2,2% sampai dengan 12,8%. Dan di grafik ini terlihat adanya pola di mana dari barat ke timur, untuk material pasir dari Cilacap itu derajat kemagnetannya semakin menurun, sementara untuk Kebumen dan Purworejo ini semakin ke timur itu semakin naik ya polanya, relatif semakin naik. Nah, untuk yang ini adalah kita akan membicarakan mengenai distribusi dari mineral biji yang ada di pasir besi yaitu magnetit pada fraksi-fraksi ukuran butir tertentu. Dan berdasarkan hasil pengamatan didapati bahwa untuk pasir besi dari Cilacap dan Kebumen, distribusi mineral magnetit itu lebih banyak atau lebih banyak 50% lebih banyak di ukuran fraksi yang kurang dari 70 mes. Berbeda dengan Purworejo di mana konsentrasi magnetit itu ada di ukuran di antara 35 sampai dengan 70 mes. Yang ini. Nah, tetapi perbedaan tersebut juga tetapi terdapat konsistensi baik di Cilacap, Kebumen, Purworejo di mana presentase magnetit itu semuanya mendominasi di ukuran kurang dari 140. Ini warna hitam ini merupakan merepresentasikan presentase dari mineral magnetit. Selanjutnya, ini adalah kandungan Fe dan TiO2 pada material pasir besi. Di sini kita melihat
Untuk crude, kandungan Fe-nya itu relatif sama, baik Cilacap, Kebumen, dan Purworejo, dengan range antara 5,5% sampai dengan 15,2%. Akan tetapi setelah dijadikan konsentrat, itu terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan, di mana pada material pasir besi yang berasal dari Cilacap, kandungan Fe-nya berkisar antara 44% sampai 48%. Nah, ini kemudian untuk Kebumen dan Purworejo itu hanya sekitar 27% sampai 40%. Begitupun dengan TI, pada crude itu relatif sama 0,6% sampai 2%, tetapi setelah dijadikan konsentrat, kandungan TI pada material pasir yang berasal dari Cilacap itu lebih tinggi, yaitu sekitar 10,1% sampai dengan 10,6%. Sementara material pasir yang berasal dari Kebumen dan Purworejo, kandungan TI-nya hanya sekitar 5% sampai dengan 7,6%. Nah, terjadi peningkatan ya. Nah, peningkatan TI pada konsentrat ini mengindikasikan bahwa unsur TI berasosiasi kuat dengan mineral yang sifatnya magnetik. Hal ini juga dikonfirmasi dari diagram Fe antara Fe dan TI ini, di mana ada korelasi yang kuat dengan nilai R kuadrat 0,93 antara Fe dan TI. Kemudian untuk mengetahui perbandingan antara kandungan Fe pada mineral magnetik antara material dari Cilacap dan material dari Kebumen dan Purworejo, digunakan diagram antara Fe dan magnetic degree ini. Nah, dari sini terlihat bahwa trend line untuk material pasir yang berasal dari Cilacap, gradiennya itu lebih tinggi sekitar 1,08, sementara gradien trend line untuk material yang berasal dari Kebumen dan Purworejo itu sekitar 0,822, lebih rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kandungan Fe pada mineral magnetik di pasir besi yang berasal dari Cilacap itu relatif lebih tinggi. Terakhir, masuk ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya dari pasir besi dari Cilacap dan pasir besi dari Kebumen dan Purworejo terdapat beberapa perbedaan karakteristik, di mana pasir besi dari Cilacap ini memiliki ukuran butir yang relatif lebih halus, kemudian mineral mafic yang lebih banyak, kemudian material pasir yang berasal dari Kebumen dan Purworejo ini diendapkan pada kondisi energi di mana fluktuasinya lebih stabil, kemudian Fe dan Ti pada konsentrat di Cilacap itu presentasenya atau kandungannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan Fe dan Ti pada konsentrat dari Kebumen dan Purworejo. Kemudian dari pemaparan distribusi magnetit pada ukuran fraksi tertentu itu dapat digunakan sebagai acuan untuk pengolahan lebih efisien dengan memisahkan fraksi-fraksi dengan konsentrasi magnetit yang lebih tinggi. Selanjutnya, korelasi antara Fe dan Ti itu menunjukkan bahwa Ti terkandung di dalam mineral yang sifatnya magnetik. Sebagai tambahan, penelitian mengenai kandungan kimia lainnya, sebagaimana kita ketahui bahwa pasir besi ini berasosiasi dengan beberapa unsur strategis seperti vanadium, itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kandungannya. Selain itu juga pengolahan pasir besi untuk dijadikan pelet itu harus dilakukan supaya meningkatkan nilai keekonomisan dari pasir besi itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.